Gue pernah curhat ke bokap gue. Ini tahun tersulit yang pernah gue hadepin. Dan hai, selamat datang di 7 video terakhir Ramadan Rehab. Dan mungkin pembicaraan kita makin serius, makin dekat lebaran. Jadi kan di awal video banget, sebelum Ramadan Rehab bahkan, gue cerita tentang seberapa gue banyak ngalamin kegagalan di tahun ini, tahun lalu. Dan ini tahun terberat yang pernah gue alamin. Dan ketika gue rentetin ke bokap gue banyak sebab, gue gak selalu cerita by the way ke bokap gue. Karena emang, lo ngerti lah, laki-laki tidak bercerita gitu kan. Sebaik-baik pendengar adalah ibu. Dimana ketika ibu udah tiada, aku punya best friend di Mesir yang dia kehilangan ibunya. Dia bingung gitu kan, gue harus cerita kemana lagi gitu kan. Sampai sekarang ya bahkan WhatsApp yang bahkan dia masih terus chat, itu WhatsApp almarhumah ibunya. Gue nggak paham sama kondisi dia karena belum terjadi, tapi gue bakal paham kalau emang itu kejadian, alias Allah ambil ibu gue duluan sebelum gue. Dan gue cerita ke bokap gue, itu berarti emang ini udah hal serius yang harus disolusikan atau dicari jalan keluarnya oleh sesama laki-laki juga. Karena mau gimana pun ibu pendengar, tapi yang mengerti harus apa ya sesama laki-laki gitu loh. Bahkan ibu nggak bisa ganti ban mobil bahasa kan gitu, nggak bisa ngebenerin pipa dan lain-lainnya. Ya, itulah tugas ayah gitu kan. Jadi kalau pipa aja dibenerin, apalagi kalau misalnya hidup kita banyak yang harus dibenerin gitu kan. Gue kasih dengan logis segala alasan, gue ditipu sama A, gue dikhianati sama B. Bokap gue tuh marah banget dan nadanya tinggi banget, orang Batak ya. Tiba-tiba dia bilang, jadi orang tuh jangan pernah bergantung sama manusia. Gue kayak, what? Apa hubungannya sama gue ditipu bisnis dan lain-lainnya, gue dikecewain, gue ditunggangin, gue di bla bla bla. Jangan pernah bergantung sama manusia, jangan pernah memuji manusia, jangan pernah menyebut-nyebut manusia. Gue sadar ternyata emang pas gue ngomong, gue ngejelasin muji tentang mentor gue muji temen gue yang dulu gue percaya, gue ngasih tahu seberapa gue bersender ke ke temen gue yang dia punya skill set tertentu. Bokap gue nggak suka itu, dan mak gue cerita kalau beliau pun nggak suka kalau nyokap gue ngomongin artis atau ngomongin orang yang punya skill, karena manusia itu semuanya di mata Allah sama gitu loh. Kalau kita sukses atau berhasil, yang disebut tuh Allah kasih aku ini, Allah kasih aku itu. Sebentar, ini cut dulu ya, ini kita ngangkat jendela dulu biar gak berisik. 2 very boring minutes later. Dan bahkan ketika gue bertemu dengan banyak orang-orang yang non-muslim, Chinese, mereka pun juga selalu mengkredit Tuhan gitu ya. Bahasanya bukan Allah ya kalau mereka ya. Puji Tuhan, ini semua terjadi dan Tuhan memberikan ini semua ini karena Tuhan. Jadi gue kayak, untuk apa kita muslim dan kita lebih nggak percaya Allah dibanding mereka gitu kan. Percaya, cuman kita jangan jadikan Allah selalu nomor 2, nomor 3, nomor 1. Dan di tengah-tengah obrolan kita, bokap gue tiba-tiba ngingetin gue hal yang nampar gue sampai ke dalam. Jadi muka gue tuh ditampar, anggap tangan bokap gue nembus sampai ke belakang kepala gue, ibaratnya gitu. Tapi bokap gue gak nampar, maksudnya ibarat kata-katanya itu menampar. Beliau bilang, ini semua kejadian, dan kesuksesan pun terlambat, gaji pun turun lama, rezeki pun seret. Itu karena lu, bahasa guanya gitu ya, itu karena Zahid itu terlambat nurut sama perintah orang tua. Gue kayak, what? Gue terlambat apa gitu kan. Gue pulang ke Indonesia dari Mesir tuh sibuk banget, dan ternyata banyak banget hal yang gue entarin, dan itu perintah orang tua. Kayak mobil gue udah dipanggil ke bengkel nih, cek ya ke bengkel, iya ya Zahid ke Bandung dulu, setiap minggu ada ke Bandung, jadi sibuk, pulang ke Bandung capek, gue bilang. Terus bokap gue suruh gue ngurus ada kartu komplek gitu, dia harus di scan, didaftarin apa, gue belum urus sampai hari ini. Bokap gue suruh gue misal cek kesehatan atau apa, gue ntar aja. Dan bokap gue ingetin kalau ulama terdahulu itu hidupnya walaupun susah, mereka itu Allah bantu untuk hidup dan survive, selamat hidupnya dan sejahtera, tetap lancar rezekinya walaupun dalam penjara. Itu karena bahkan ketika mereka di penjara pun, atau ketika mereka hidup susah pun, orang tua itu jadi nomor 1 dalam segi didengar perintahnya dan dituruti. Makanya kan ridho Allah, ridho orang tua. Dalam Al-Quran pun banyak banget ayatnya, diantaranya wala taqul lahuma uff, jangan katakan kepada mereka kalau mereka perintah ya gitu kan. Kalau lu belum bisa, usahakan, dan kalau udah bisa ya sekarang gitu kan. Akhirnya gue sadar kayak, ya Allah, terlalu sering kita ngumpul sama orang-orang dunia dan kita terlalu sibuk dengan dunia itu, kita jadi lupa kalau dunia ini cuma akan ngikutin akhirat kita. Dan ketika orang akhiratnya nggak baik-baik aja dan dunia mengikuti, pasti ada yang salah. Makanya ada istidraj kan, Allah duluan kan nikmatnya sebelum Allah azab habis-habisan. Allah bikin kapok habis-habisan, entah kapoknya dunia, dibikin bangkrut, dibikin dia kena penyakit yang susah sembuhnya, menular, atau pas meninggalnya susah, atau bahkan dia hidupnya indah sampai meninggal, tapi setelah meninggal Allah gak kasih dia harapan lagi untuk dapat ampunan. Itu istidraj. Akhirnya gue sadar kayak,
oh kayaknya ada yang salah di gue harus perbaiki hubungan gue sama orang tua gue, bukan berarti gue sama orang tua gue durhaka, enggak. Tapi satu hubungan itu aja, tentang gimana gue menjawab panggilan mereka, dan gue langsung mengatakan baik ya Waldi. Oke ayah, Zahid dengar, Zahid taat, Zahid kerjakan. Gue awalnya nggak ngerasa ini relevan sama segala macam hal yang berhubungan sama hidup gue. Bokap gue langsung ngasih tahu kalau mentor lu, itu kan bahasa mentornya Zahid dan ayah. Tuhan siapa, kata bokap gue. Gue bilang Tuhan ayah. Jauh lebih dari 10-20 tahun Tuhan bokap gue. Dan bokap gue pun pas ngomong itu, gue langsung ke flashback kayak, wow, iya bener, Tuhan bokap gue, dan harusnya lebih gue dengar bokap gue karena dia bokap gue, beliau bokap gue. Bokap gue tuh 10 bersaudara. Bokap gue cerita kalau nggak salah ya, ini kalau bokap gue nonton, semoga nggak nonton ya, karena kisahnya tuh gue dengar dari beliau langsung. Dari 10 bersaudara, bokap gue tuh anak ke-7, I guess. Di bokap gue, itu nenek gue itu udah nggak punya lagi emas untuk nguliahin anaknya gitu loh. Berarti kan hidupnya mulai susah, alias harus struggle sendirian. Dan ternyata itulah yang bikin beliau, biiznillah, jadi punya mental yang resilient dan profesional banget di dunia kerja. Malah bokap gue orang karyawan, bukan full time pengusaha gitu kan. Profesional, dan beliau bisa hidup sendirian, dan itu semua karena Allah. Kan kita nggak boleh bilang karena Allah dan orang tua. Karena Allah sama orang tua nggak setara. Orang tua nggak ngerti takdir kita gitu kan. Karena Allah lalu orang tua. Hal yang gue lihat bokap gue selalu kerjain sampai orang tua beliau meninggal, nenek gue atau gue, yaitu setiap nenek gue butuh, nenek gue di Banten, bokap gue tuh ngebut bawa mobil dari Depok ke Banten ke Serang, nggak pakai tapi, sakit minta diantar rumah sakit, padahal anak-anaknya yang lain yang 10 banyak yang tinggal di Serang juga dan lain-lainnya, banyak yang lebih dekat. Tapi bokap gue tuh anggap akses beliau dengan ibu beliau itu udah kayak tinggal ke Sandung nyampe. Lu harus punya mindset itu ketika orang tua lu butuh sama lu gitu loh. Ketika lu di luar kota, di luar pulau pun anggap pembatas antara lu dan orang tua lu kayak selokan aja, bukan kayak lautan Hindia antar pulau. Artinya apa? Artinya ketika emang duit tuh tersisa untuk beli tiket ke orang tua lu saat mereka butuh, sambil ada sisa sedikit untuk hidup, dan orang tua lu butuh sama lu terbang, nyebrang pulau. Karena ketika mereka butuh dan lu nggak bisa penuhin itu dan mereka meninggal di saat itu akan jadi hal yang nggak akan lu lupain seumur hidup. Lu akan ngerasa bersalah setiap lu beli tiket, lu akan ingat sampai lu mati. Akhirnya gue sadar yang selama ini Allah berikan ke bokap gue itu hasil dari gimana bokap gue segitu gercepnya ke orang tua beliau. Dan ulama terdahulu kan juga, akhlak mereka terhadap ulama dan terhadap orang tua itu gak ada gantinya. Dan sampai sekarang ulama di Saudi, di Mesir, itu sering yang viral kan. Ada yang viral kalau ngisi kajian di telepon, sebentar ya mama saya telepon, halo mama, iya mama, iya mama, padahal maknya ngomel kedengeran di mikrofon, iya mama, oke mama, saya harus pulang, kelas dismissed, kelas hari ini nggak ada ya, saya harus pulang ke orang tua saya. Dan itu yang bikin ilmu mereka berkah, dan mereka malah mendapatkan respect lebih dari jamaah. Bukan kajian kok pulang, orang jadi paham kalau oh ulama itu paham prioritas. Pengajian bisa tiap hari sampai meninggal, tapi orang tua nggak hidup sama kita setiap hari. Dan orang tua juga nggak akan minta apa-apa setiap hari. Dan kita nggak bisa setiap hari ada buat orang tua kita gitu kan. Nggak setiap hari rezekinya pas untuk hadir sama orang tua kita. Makanya para ulama pun ketika mereka di penjara pun, mereka dimanapun mereka kehidupannya susah, Allah cukupkan. Karena mereka selalu cukup-cukupin hidupnya untuk menghidupi orang tuanya atau nurut sama orang tuanya. Itu dari remaja dari aku kali ini. Apakah ada perubahan di hidup gue setelah bokap gue ngasih tahu gitu? Ada. Gue mulai nurut segala hal, langsung gue kerjain detik itu juga lagi. Jadi gue mungkin udah bertahun-tahun gak kerjain kayak gitu, makanya bokap gue pendam dan baru kasih tahu sekarang. Kenapa nggak dari dulu dikasih tahu sama beliau biar gue peka kali ya. Dan gue jahat banget untuk gak peka itu. Gue mulai ngerjain semua on time untuk beliau dan orang tua gue yang lainnya, nyokap gue alias. Dan apakah semua ada hasilnya? Enggak, tapi hati gue tenang dan fokus gue untuk kerja makin meningkat. Dan itu diantara tanda yang baik, karena kerjaan gue nggak akan bagus hasilnya kalau gue nggak fokus. Itulah namanya berkah waktu dan berkah di hidup lu. Kalau lu ngutamain yang prioritas yang udah Allah minta, yaitu orang tua, pasti yang lain ngikut. Kayak bokap gue ke orang tuanya kan bensin habis segala macam lainnya, cuman silaturahim itu memperpanjang umur dan rezeki. Makanya gue bilang di 10 episode awal, ada episode gue yang paling sedih tentang judulnya nggak sedekah bikin lu kaya, kalau nggak salah itu. Gue ngasih tahu gimana gue udah nggak pernah lagi nginfak kecuali untuk keluarga. Dan ternyata memang yang paling butuh itu keluarga. Dan ketika lu nginfak kepada keluarga, nafkahi mereka, sampai habis-habisnya harta lu ya untuk mereka, Allah akan bikin lu bisa bertahan dari sedikit dan mudah bersyukur dari yang sedikit, dan Allah ganti dengan yang lebih banyak di hari yang mendatang. Dan itu gak usah nunggu waktu, besok pun Allah ganti, hari ini pun Allah ganti. Karena rezeki gak selalu tentang uang,
juga tentang musibah yang lu berhasil hindari, juga tentang kemudahan dari hal yang lu gak sangka susah, juga tentang dijauhkannya lu dari keburukan. Jadi, utamakanlah terus orang tua. Selamat Lebaran kalau kalian nonton video ini habis Lebaran. Subscribe dong. Jangan lama-lama kalian liatin video gue tanpa subscribe. Kalau nggak, ntar lu nggak direkomendasiin video barunya. Dadah, Assalamualaikum. Kita nggak dapet jatah buat ketemu Pak Presiden. Gue sebenarnya diundang Mayor Teddy. Kecelakaan di sini rentan banget, sumpah. Nyebrang di sini tuh mengerikan banget. Sapi panggang atau banteng panggang. Nih, silakan Mas. Indah pemandangan. Punya istri 2. Istri 2. Istri 2. Ini sih, Muat buat 3 orang berarti. buat 3 orang. Dan di sini cuma 1 dibanding 1000 pengendara motor doang yang pakai helm. Gak ada yang beli.